Selamat datang di channel ini, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya hendak membahas dua keberatan dari saudara-saudara Kristen non-Katolik dan satu fenomena di dalam orang-orang Katolik sendiri berhubungan dengan sakramen tobat. Keberatan pertama ialah mengaku dosa hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada manusia. Pernyataan ini dilontarkan oleh saudara-saudara Kristen dengan lantang dan disertai dengan kutipan-kutipan kitab suci supaya terkesan membenarkan argumentasi mereka. Dasar-dasar kitab suci yang diambil semuanya dari Perjanjian Lama, antara lain Mazmur pasal 32 ayat 5, Nehemia pasal 1 ayat 4-11, Daniel pasal 9 ayat 3-19, Yesaya pasal 43 ayat 25 dan lain sebagainya. Seperti biasa, kebiasaan menafsirkan secara harafiah adalah metode ampuh yang selalu dipakai tanpa melihat konteks dari keseluruhan kitab Perjanjian Lama. Karena itu, satu hal yang dilupakan ialah tradisi penghapusan dosa yang dilakukan oleh imam justru sudah lama bertumbuh subur sejak Perjanjian Lama. Dengan kata lain, ada suatu kesinambungan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yaitu bahwa Tuhan menggunakan perantara untuk mengampuni dosa seseorang. Di dalam Perjanjian Lama, seperti yang dicatat di dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 20-22. Teks ini memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa ketika seseorang melakukan kesalahan, maka ia harus membawa tebusan salahnya kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan, yakni seekor domba jantan sebagai korban penebus salah. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah di hadapan Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dosanya itu. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa dalam Perjanjian Lama, imam atau nabi adalah perantara Tuhan untuk mengampuni dosa seseorang. Keberatan yang kedua ialah hanya Yesus yang dapat mendamaikan manusia dengan Tuhan, bukan imam Katolik yang juga adalah manusia. Imam Katolik tidak dapat menggantikan Yesus karena Yesus adalah satu-satunya imam besar dan benar. Ayat kitab suci yang sering dipakai atau sering dikutip ialah Ibrani pasal 3 ayat 1 dan juga Ibrani pasal 7 ayat 22-27. Satu hal yang terlupakan dari pernyataan kedua ini ialah Yesus yang adalah imam besar dan benar itu telah memberikan kuasa kepada gereja yang dilaksanakan oleh para imam untuk mengampuni dosa. Hal ini dicatat dengan sangat jelas di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 21-23. Teks ini jugalah yang menjadi dasar untuk sakramen pengampunan dosa. Mari kita lihat bersama-sama. Ayat 21 mengatakan, "Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu." Ayat 22, "Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus." Ayat 23, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang,
dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ingatlah bahwa Yesus datang ke dunia untuk melaksanakan sejumlah karya perutusannya, antara lain mewartakan kabar baik, menjadi perantara untuk menyelamatkan semua orang. Ia juga menjadi raja dari segala raja, bahkan ia memiliki kuasa untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa dengan pengampunan dosa manusia. Di dalam ayat 21 ini terlihat jelas bahwa Yesus meminta agar para murid meneruskan karya-karyanya tersebut. Oleh karena itu, dalam ayat 22, Yesus menghembuskan rohnya kepada para murid sehingga mereka diberi kemampuan untuk menjalankan misi-misi tersebut. Berhubungan dengan penjelasan ayat 23, saya suka mengutip seutuhnya apa yang ditulis di dalam katolisitas.org yang menjadi sumber dari video ini. Di sana dikatakan, Yesus memberikan penugasan dan otoritas yang begitu penting kepada para murid, yaitu otoritas untuk mengampuni dosa. Memang hanya Tuhan yang mempunyai hak untuk mengampuni dosa manusia. Namun Yesus sendiri yang memberikan kuasa ini kepada para murid. Kalau ditanya apakah para murid mempunyai kemampuan untuk mengampuni dosa, jawabannya tentu tidak. Namun ini adalah perintah dari Yesus sendiri. Yesus memberikan Roh Kudus-Nya kepada para murid dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengampuni dosa, untuk menguduskan umatnya sampai akhir zaman. Jadi di ayat ini Yesus Sang Imam Agung memberikan mandat kepada para murid untuk meneruskan misi keselamatan di dunia ini dengan otoritas untuk mengampuni dosa dalam nama Kristus. Ayat ini juga mengingatkan kita tentang pengakuan Rasul Petrus akan kealahan Yesus Kristus di Kaisarea Filipi, sehingga Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada Rasul Petrus. Bisa dilihat di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 16 sampai 19. Di dalam gereja Katolik ada yang namanya successio apostolica atau estafet kepemimpinan, yang berarti pelimpahan kuasa dari zaman para rasul sampai sekarang, atau pemberian kuasa dari para rasul kepada pengganti-penggantinya. Dalam arti tertentu, kuasa yang dimiliki oleh para rasul dilimpahkan secara berkesinambungan kepada Paus sebagai pengganti Petrus, para uskup sebagai pengganti para rasul, dan juga kepada para imam lewat sakramen tabisan imamat. Sehingga para imam, uskup, dan paus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa lewat sakramen pertobatan. Ketiga, fenomena yang terjadi di dalam gereja Katolik ialah akhir-akhir ini banyak orang Katolik menghindar untuk tidak melakukan pengakuan dosa dengan alasan malu terhadap imamnya. Padahal yang hadir di dalam ruang pengakuan ialah Yesus sendiri. Yesus juga yang mendengarkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan Ia mengangkat semua beban dosa kita dan Ia sendiri yang akan menebusnya. Sahabat-sahabatku yang terkasih, semoga konten ini bisa menambah semangat, menambah keberanian kita untuk melakukan sakramen pengakuan dosa di masa Advent ini, sehingga hati kita, diri kita, hidup kita akan lebih siap untuk menantikan kedatangan Tuhan, untuk menantikan kelahiran Tuhan di hari raya Natal nanti. Tuhan memberkati kita semua.